proses sales akan selalu ada namanya hambatan. Nah, kita kategorikan menjadi dua hambatan. Yang pertama, low entry barrier. Yang kedua adalah high entry barrier. Bukan tentang membaginya yang kita pikirkan, tapi bagaimana solusinya. Nah, apapun hambatannya, ketika melakukan proses sales, itu ada low entry dan high entry. Sudah pasti teman-teman. Masing-masing dari low entry dan high entry pasti akan membutuhkan penanganan yang berbeda. Solusinya ketika kita mendapatkan low entry barrier, maka teknik yang paling tepat kita lakukan adalah teknik AIDA. A, I, D, A. Sedangkan high entry barrier, teknik yang paling tepat adalah kita melakukan spin selling. S, P, I, N. Ini adalah proses teknis, kawan-kawan, atau yang kita sebut dengan taktik, ya, bukan strategi. Nah, artinya hambatan ini akan kita temukan ketika kita melakukan selling. Nah, saat kita sedang melakukan selling, maka kita harus betul-betul menguasai dan menelaah apa itu low entry barrier dan apa itu high entry barrier, kawan-kawan. Nah, pada low entry barrier, sejatinya ini memiliki value proposition yang sangat rendah, ya, low. Sedangkan yang high entry memiliki value proposition yang sangat tinggi. Jadi hambatan yang tinggi dengan hambatan yang rendah. Nah, kapan sebuah produk yang ditawarkan oleh sales bisa menjadi sebuah hambatan tinggi atau menjadi hambatan yang rendah? Ya, low entry, hambatan untuk masuknya, ya. Pada dasarnya bisnis akan mengalami life cycle product, ya. Jadi sehingga di sini saya akan menyampaikan kalau hari ini bisnis Anda berada di blue ocean, maka yang paling tepat adalah melakukan teknik spin selling. Karena pada blue ocean, ya, high entry barrier-nya untuk masuk pertama itu membutuhkan hambatan. Biasanya karena apa? Dikarenakan produk Anda produk yang baru, ya, sebuah terobosan dan tidak terbiasa dilakukan oleh banyak orang. Contoh saat Gojek pertama kali ditemukan. Low entry barrier ini adalah red ocean. Nah, ya, biasanya produknya bukan sebuah produk baru, sudah banyak kompetitor. Anda berani melakukan ini karena Anda punya market base, ya. Lalu tidak sulit untuk menjalankannya, ya, mudah dan bukan menjadi sebuah trend center. Nah, jikalau hari ini kita mendeskripsikan lokasinya ada di sebuah kota Medan, ya kan, kita menjual rumah dengan harga yang sangat mewah, seperti itu. Nah, siapakah kompetitornya? Mungkin hari ini tidak ada. Maka ketika kita menjual rumah yang sangat mewah, kita kategorikan kepada produk high entry barrier, ya. Untuk itu proses yang dilakukan adalah spin selling, teman-teman. Spin selling biasa kita sebut juga dengan soft selling lah, persuasive selling, ya. Ada yang bilang lagi hypno selling. Nah, jadi sebenarnya itu dilakukan karena pada spin selling ini yang pertama kali adalah kita melakukan sebuah pendekatan terhadap konsumen kita. Ya, nah, apa aja tahapan pendekatan tersebut adalah menguasai situasinya. Ya, setelah kita menguasai situasinya, kita mencari problematika dia. Nah, pada saat mencari problematika itu, pasti akan berhubungan dengan value proposition dari produk yang high entry barrier ini, yang berada pada market blue ocean. Nah, ini berarti implementasi. Ya, kita memberikan dia sebuah solusi
solusi dan akhirnya masuk kepada need payoff yang mungkin akan ada solusi dalam metode pembayaran. Nah, biasanya spin selling ini untuk produk yang segmen marketnya itu menengah ke atas, yang memiliki sebuah demografi konsumennya itu yang minoritas ya dibandingkan konsumen lain. Kayak konsumen menengah ke atas itu kan biasanya lebih sedikit jumlahnya dibandingkan menengah atau menengah ke bawah. Oke, saya sebut tadi dengan minoritas ya teman-teman. Nah, tetapi manakala tiba-tiba banyak orang yang mulai melakukan yang sama dengan apartemen, value-nya ada kolam renangnya, value-nya keamanan tingkat tinggi, ya kan, bla bla dan sebagainya, lebih terlegal, makin banyak kompetitor, ini masih di dalam kota Medan ya. Maka yang tadinya awal-awalnya bisnisnya itu adalah high entry barrier, itu bisa menurun menjadi low entry barrier. Nah, biasanya ketika mulai banyak kompetitor, artinya tim survei itu mulai mengatakan bahwasannya mulai banyak orang-orang kaya baru. Nah, itulah mungkin ya saya katakan. Itu alasannya kenapa Blue Ocean lama-lama akan segera dimakan oleh Red Ocean. Ya. Nah, itulah disebut dengan life product circle, kawan-kawan. Ketika semua orang sudah sadar untuk tinggal di apartemen, ekonomi naik, gaji naik, maka kita menggunakan teknik AIDA selling. Ya, yang pertama adalah memberikan attention. Nah, pernah kan lihat rumah-rumah tuh kayak beli rumah dapat istri, nah itu attention, nah bener nggak dapat istri? Kan seperti itu kan. Nah, setelah itu dibuat interest ya. Nah, promo potongan kalau Bapak hari ini bayar nih, ya kan? Apa langsung kita dapatkan ini ya. Desire, ya kan? Ketertarikan. Ini Pak bukan hanya ada potongannya aja yang murah nih. Nanti di sini ada ini atau ngundang artis gitu ya. Biasanya begitu ya. Ya, akhirnya ini maka dia melakukan transaksi. High entry barrier memerlukan edukasi yang lama prosesnya ya, dan mungkin closingnya juga tidak langsung. Low entry barrier tidak memerlukan edukasi karena memang market yang ada sudah teredukasi dan hanya tinggal persaingan ya. Jadi kapan kita menggunakan teknik spin selling dan kapan kita menggunakan teknik AIDA selling, kawan-teman. Nah, jangan sampai salah. Jadi, pastikan Anda menguasai value proposition produk Anda, ya. Lalu Anda menguasai kedua teknik tersebut. Nah, untuk itu, value proposition harus selalu up to date. Seperti saya bahas topik sebelumnya, disesuaikan dengan value yang ada pada masyarakat dan value yang ada di produk Anda. Terima kasih.